Sukses semuanya. Sebelumnya, aku Widiana. Di sini aku akan menjelaskan tentang yantra, mantra, dan tantra. Nah, di daftar isi yang pertama yaitu ada apa sih itu yantra, mantra, dan tantra. Dan yang kedua, pengertian yantra, mantra, dan tantra. Dan yang ketiga ada pembagian yantra, tantra, dan mantra. Dan yang keempat ada yantra, tantra, dan mantra. Itu fungsinya. Dan yang kelima ada cara penerapan yantra, tantra, dan mantra. Baik, sebelumnya saya mengambil beberapa materi dari Wikipedia, blogspot.com, dan buku LKS. Baik, yang pertama yaitu ada apa sih itu yantra, tantra, dan mantra? Yantra, tantra, dan mantra adalah trilogi konsep fundamental dalam tradisi spiritual, khususnya dalam Hinduisme, terutama dalam aliran sekte dan Saiva, dan Buddhaisme, Vajrayana atau Tantrayana. Kegiatan saling berkaitan erat dan merupakan metode yang digunakan oleh praktisi spiritual. Disebutkan sadhaka untuk menciptakan realisasi diri, pembebasan, moksa atau nirvana, dan juga kekuatan mistis atau pemenuhan keinginan duniawi. Baik, yang selanjutnya itu pengertian yantra. Yantra secara harfiah berarti alat atau instrumen dan biasanya diwujudkan dalam bentuk diagram geometris serta seperti lingkaran, segitiga, bunga teratai, maupun mandala. Bentuk-bentuk tersebut tidak dibuat sembarangan, melainkan dengan perhitungan dan proporsi tertentu, sehingga diyakini mampu memancarkan energi kosmik. Dalam praktiknya, yantra digunakan sebagai media meditasi, alat konsentrasi, sekaligus simbol dari aspek ilahi tertentu. Nah, baik yang selanjutnya ada tantra. Tantra adalah suatu jalan atau sistem spiritual yang sangat luas dan kompleks. Kata tantra berasal dari akar kata tan yang berarti meluas atau mengembangkan dan tra yang berarti alat atau metode. Sehingga tantra dapat dimaknai sebagai metode untuk memperluas kesadaran. Tantra mencakup berbagai aspek, mulai dari meditasi yoga, pengendalian energi dalam tubuh, ritual pemujaan, penggunaan mudra atau gestur, hingga penerapan yantra dan mantra dalam praktik spiritual. Selanjutnya yaitu pengertian mantra. Mantra merupakan unsur yang paling mudah dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini berasal dari man, pikiran, dan tra yang berarti perlindungan atau alat. Sehingga mantra berarti ucapan atau bunyi suci yang berfungsi sebagai alat pikiran dan sarana perlindungan rohani. Mantra biasanya berupa kata atau rangkaian bunyi dalam bahasa Sanskerta yang diyakini memiliki getaran energi tertentu. Getaran ini tidak hanya mengaruhi pikiran dan jiwa manusia, tetapi juga dipercaya mampu menjernihkan suasana, membersihkan lingkungan, serta membangkitkan kekuatan spiritual yang tersembunyi dalam diri. Selanjutnya yaitu ada pembagian yantra, bahu, krisha, yantra. Yantra-yantra ini terbuat dari berbagai jenis bahan dan nama. Yantra ini sendiri mengindikasikan bahasa yang digunakan, yang mungkin bisa dibagi lagi seperti pembagian yantra yang dibuat timbul dengan diikuti oleh puja mantra dan wija mantranya. Yantra yang hanya ditulis saja. Selanjutnya ada Meru Prista Yantra. Yantra ini berbentuk seperti pegunungan
karena dasarnya sangat besar, mencakupi hingga ke puncak. Ini adalah yantra yang dibuat timbul. Selanjutnya ada Patala Yantra. Yantra-yantra ini berbentuk seperti gunung yang terbalik, berlawanan dengan Meru Yantra. Yantra ini diukir. Selanjutnya yaitu Meru Parastra Yantra. Ini adalah yantra yang dipotong. Dan yang terakhir ada Ruma Prasta Yantra. Berbentuk segi empat yang pada dasarnya dan puncaknya berbentuk kura-kura di puncaknya. Dan yang selanjutnya yaitu pembagian tantra, tantra putih. Jalur ini menghindari penggunaan zat dan hubungan seksual langsung melalui fokus pada praktik spiritual internal seperti meditasi, asketisme, dan penggunaan mantra. Selanjutnya ada tantra hitam. Tantra yang sering dikaitkan dengan energi gelap dan jahat. Tantra ini membutuhkan penggunaan spiritual mendalam dan konsentrasi tinggi setelah digunakan dalam tujuan tertentu. Ilmu pengeleakan merupakan salah satu contoh yang sering kita dengar mengenai tantra hitam. Dan selanjutnya, tantra merah. Tantra yang digunakan sebagai energi paling pemancaran atau wibawa bagi pelaksananya. Selanjutnya pembagian mantra serota, doa-doa kepada para devata. Serota ada yang bersifat umum, yaitu yang dipengaruhi untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Misalnya doa-doa yang diucapkan oleh para kerohaniwan ketika memimpin persembahyangan. Sedangkan serota yang bersifat khusus adalah doa-doa dan dari seseorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan, khususnya doa memohon anak dan sebagainya. Dan selanjutnya ada kavaca mantra. Mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dan berbagai rintangan. Yang selanjutnya, dalam kitab Nirukta Vedanga, mantra dapat dibagi menjadi tiga sesuai dengan tingkat. Yaitu yang pertama ada tingkat Roksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesuksesan yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya kalau diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan, mantra ini tidak mungkin dapat dipahami. Dan yang kedua yaitu Ajnatikma mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesuksesan yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses pensucian diri. Orang yang rohaninya masih kotor tidak mungkin dapat memahami arti dari fungsi jenis mantra ini. Yang selanjutnya ada Pratyaksana mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami. Untuk menjangkau makna, mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indrinya. Selanjutnya itu ada fungsi yantra. Fungsinya itu yang pertama ada media, konsentrasi, dan meditasi. Itu contohnya membantu pikiran lebih fokus dan tenang dalam menatap pola geometris sakral. Yang selanjutnya ada simbol energi ilahi, yaitu mewakilkan kekuatan dewa atau energi kosmik tertentu. Dan yang selanjutnya ada saluran energi spiritual, yaitu menjadi mesin spiritual yang memancarkan getaran positif. Dan yang selanjutnya ada perlindungan dari energi negatif, yaitu digunakan sebagai penjaga rumah, tempat ibadah, atau pribadi. Dan yang selanjutnya pendukung ritual, yaitu dijadikan pusat pemujaan dalam upacara keagamaan atau meditasi. Dan yang selanjutnya yaitu menyatukan mikro dan makro kosmos, yaitu menggambarkan hubungan antara manusia, mikrokosmos, dan alam semesta
makrokosmos. Selanjutnya ada fungsi tantra dalam spiritual yang komprehensif. Yang kedua, tantra berfungsi sebagai metode praktis untuk mencapai pembebasan atau moksa. Ia tidak hanya berupa teori, tapi juga mencakup meditasi, yoga, ritual, pemujaan, penggunaan mantra, dan yantra. Yang selanjutnya ada pengolahan dan pengendalian energi. Yang selanjutnya tentang mengajarkan bahwa energi manusia, baik fisik, mental, maupun spiritual, dapat diarahkan dan diolah menjadi kekuatan spiritual. Segala aspek kehidupan, bahkan yang duniawi, bisa dijadikan sarana menuju pencerahan. Dan yang selanjutnya yaitu transformasi diri melalui latihan tantra, hal-hal yang biasanya meningkatkan manusia seperti nafsu, emosi, dan keinginan dapat ditransformasikan menjadi energi yang lebih tinggi dan murni. Selanjutnya itu adalah integrasi simbol spiritual. Tantra memadukan yatra visual dan mantra suara sehingga pikiran, tubuh, dan jiwa bekerja selaras dalam praktik spiritual. Dan selanjutnya yaitu ada penyatuan mikro dan makrokosmos. Fungsi penting tantra adalah menghubungkan energi individu mikrokosmos dengan energi kosmik makrokosmos, sehingga manusia sadar akan posisinya dalam jagat raya. Selanjutnya, fungsi mantra, yaitu yang pertama alat konsentrasi pikiran. Yang selanjutnya yaitu ada mantra berfungsi sebagai sarana untuk memusatkan pikiran agar tidak mudah terganggu oleh distraksi dengan mengulang-ulang mantra japa. Pikiran menjadi lebih fokus dan stabil. Selanjutnya, setiap mantra mengandung getaran spiritual yang diyakini selaras dengan energi kosmik atau dewa tertentu. Dengan melafalkannya, manusia menjalani hubungan langsung dengan kekuatan ilahi. Dan yang selanjutnya, sumber getaran suci, yaitu vibrasi. Dan yang selanjutnya, mantra memancarkan getaran suara yang memiliki pengaruh kuat pada tubuh, pikiran, dan lingkungan. Getaran ini mampu mengharmoniskan energi di sekitar. Dan yang selanjutnya, penyucian tubuh, pikiran, dan jiwa. Baik yang selanjutnya, mantra berfungsi sebagai sarana pembersihan dari energi negatif, baik secara pikiran atau emosi maupun lingkungan sekitar. Dan yang selanjutnya ada pelindungan spiritual. Dan yang terakhir ada kata mantra berasal dari man, pikiran dan tra perlindungan. Sehingga mantra berfungsi sebagai pelindungan diri dari energi buruk, gangguan batin, atau pengaruh negatif. Baik, selanjutnya ada cara penerapan yantra, yaitu yantra digambar atau dipahat, lalu ditempatkan di altar, rumah, atau tempat meditasi. Lalu selanjutnya yaitu meditasi visual. Duduk tenang di depan yantra, tetap pusatkan pikiran, lalu biarkan pikiran larut dalam pola geometrisnya. Dan selanjutnya ada puja. Yantra disucikan dengan air suci, bunga, atau dupa, lalu dijadikan pusat konsentrasi doa. Dan yang selanjutnya yaitu perlindungan energi positif. Yantra tertentu, misalnya Sri Yantra atau Ganesha Yantra, dipasang di rumah atau kantor untuk mendatangkan harmoni dan rezeki serta menolak energi negatif. Dan yang selanjutnya menggabungkan dengan mantra. Yantra biasanya digunakan bersama mantra yang sesuai, misalnya Sri Yantra dengan mantra Gayatri. Dan yang selanjutnya ada cara penerapan Tantra. Tantra metode komprehensif yang melibatkan tubuh, pikiran, dan energi. Dan yang selanjutnya ada meditasi dan yoga, mengendalikan nafas, postur tubuh, dan kesadaran.
ritual pemujaan, mempersembahkan bunga, dupa, air suci sambil mengucap mantra tertentu. Selanjutnya ada nyasa, menempatkan energi ilahi ke dalam tubuh dengan menyentuh bagian tertentu sambil membaca mantra. Selanjutnya penggunaan mudra dan banda, gerakan tangan mudra atau kuncian energi tubuh banda untuk mengatur aliran energi. Dan yang terakhir, integrasi kehidupan sehari-hari. Tantra mengajarkan bahwa makan, bekerja, hingga hubungan sosial bisa dijadikan praktik spiritual jika dilakukan dengan kesadaran penuh. Dan yang selanjutnya ada cara penerapan mantra. Yang pertama ada japa, mengulang mantra ratusan kali biasanya dengan bantuan mala. Dan yang kedua ada meditasi mantra, mengucapkan mantra dengan suara pelan atau dalam hati sambil memusatkan perhatian pada artinya. Yang selanjutnya ada kirtan atau bahaja, yaitu melanturkan mantra bersama-sama dengan musik sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Yang selanjutnya ada penyucian diri dan lingkungan. Mantra dibacakan untuk menyucikan tempat ibadah, rumah, atau bahkan makanan sebelum dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu perlindungan spiritual. Mantra tertentu diucapkan untuk memohon perlindungan dari gangguan batin, energi negatif, atau bahaya. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pertama Santi. Om Santi 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 Om.